إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا مرشد عثمان سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم وإلى النبي والمرسلين والصحابة والخلفاء والتابعين والتابعين بسلامة على الفاتحة. خصوصا إلى حضرة جميع العلماء المغفر لك في مشارق الأرض إلى مغربها وجميعها إلى شمالها برها وبرها خصوصا إلى سلطان ولا سيدنا شرط القدر الجيلاني ولا سلطان وسنتنا البغدادي ولا حضرة شباب الدين النقشبندي ولا حضرة سبيتنا البسطامي وصل إلى حضرة سيدنا رباني ولا حضرة حمد ربنا مكان مشارق الأرض إلى مغربها ولا حضرة جبل الجسد بن النسي ولا حضرة سيدنا سلام على محمد والبكراني وصل إلى حضرة ربي شمال وعلى سلطاني وسيد محمد الجبيان bagi sabar amal yang mengenai al-Fatihah. Ya karena dia akan akan berasal khususnya hadrati rahmati hadrati majlis salam alaikum Allahumma jalna wa habna al-faisin wa jalna wa habna al-khair wa al-barakah ولسعادة في دين وديان من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. Hurrimat alaikum, hurrimat dan haramakan, hurrimat haramakin alaikum dah sampean saja pasar ummahatukum ibu-ibu sampean saja wa banatukum ban anak-anak sampean saja wa hawatukum ban tretan-tretan sampean saja wa ammatukum lan bebek-bebek dari bapak sampean saja wa khalatukum ban bebek-bebek dari ibu wa banatul lan penakan anang kretan wa banatul ukhti lan putrana kretan bine wa ummahatukum allati ardanakum ban emak-emak sampean saja allati ardanakum seh padang nyoswen tasara ummahakum inda sampean saja wa hawatukum ban tretan-tretan sampean saja minar radha'ah dari soswan wa ummahatun nisaikum ban ibu-ibu rajin sampean wa rabaibukum ban anak-anak binin sampean allati kang fi hujurikum sebadan kamar-kamar sampean min nisaikum dari rajin sampean allati kang dahaltum sing ajima sampean bihinna kalawan nisa Fa'ilam takunu dahaltum bihinna makalamun bada pasar sampian makalamun sobung pasar sampian dahaltum ajima sampian takunu dahaltum bihinna kalaban nisa fala junah makab sobung panapatusa alaikum da sampian wahala ilu abnaikum ban raji-rajina anak-anak lakeng sampian nyatana alladzina orang banyak menaslabikum sederi tolang sulbi tulang belakang sampean wa anta jama'u ban lo kengeng utawa haramakin untuk ngumpulakin pasar sampean bainal ukhtaini nang dalam antara dua illa ma qad salaf kecuali sampun telebat innallaha sangkun Allah taala kana ba'da basara Allah kadinta ghafurur rahimah ghafuran adat semaha ngaporang rahimatur belas
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat semangkin ini kan nerangake tentang muhrim. Orang-orang seharam nekapin. Berde sengoca mahram, yang menggulang ngoca muhrim. Salamang mahram kotu berde kalimat de ta mahramin. Kotu berde de tan. Salam mahram devi neka mong ya sebikarat tasagi burodi. Sebikarat tasagi burodi. Jadi mong muhrim neka orang yang seharam. Mong mahram neka isim zaman tapi isim makan mahramun mihramun. Angkan orang-orang yang segendeng dalam artian lo ngaji nahu ikut-ikutan nang Facebook. Ini bukan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram. Yang benar itu mahram neka. Neka sampean lo ngaji neka berarti lo ngaji nahu dan neka mungkin pada sengaja mahram. Tapi saya maksud muhrim. Orang bina selalu oleh kawin atau haram. Orang seharam. Dan neka. Nah, kan nampak kotu tepak lecak debat kusir. Ada nyaman nyala akin muhrim itu orang yang ihram itu. Mungkin membab haji. Membab haji muhrim orang yang ihram. Tapi membab nikah muhrim nikah orang seharam nikah bin nikah. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nih, saya haram pakai kabin menurut Islam ji. Menurut syariat Kanjeng Nabi. Pertama ummahatukum embok-embok sambian saja. Embok nih kan situ. Enggak intok, memang kalimat itu jamaah muannas salim. Saya maksud mengintok, benih embuk kandungan termasuk orang bini saya kawin bapak. Sedaja orang bini saya kawin bapak sambian nikah embuk. Nikah. Baik ejima atau belum ejima nikah embuk. Lain di anak tiri. Anak tiri ini kan mau ijima embong baru muhrim. Mau ijima lo muhrim ini kan anak tiri. Ah, lamun bini na bapak ini kan langsung muhrim. Ini kan, ini kan fitnah. Jadi ummahat, lapat ummahat, ini bentuk jamak, kolana bende embuk kandungan tok seharam, termasuk embuk tiri, nikah haram, muhrim nikah. Wabanatukum ben anak-anak bineng sampean sudah jemong nikah bisa di anak banyak bineng nikah. Karena banatukum negin tok anak kandung. Oh akhawatukum tretan sampean sudah aja tretan bine neka muhrim lo oleh kabin. Oh ammatukum ban bebek dari bapak ali ing bapak. Baik ali secara kandung. Oh tapi tongkel bapak. Otak tongkel ibu pada nih, tongkel ibu bebek tongkel ibu pada tetap haram polana dere, polana nasab, polana dere maksudnya. Tapi umum, wa ammatukum wa kholatukum, jadi baik kandung tongkel bapak tongkel ibu pada. Wa kholatukum ban bebek dari ibu, makanya menang bahasa Arab lain antara amun nih kepaman teretana bapak mong teretana embu kholah meneng betul padi ngaragi pada lain mong teretana bapak nampaknya
Teratan bapak be teratan embo pada bebe. Mong kuteh. Aling bapak. Aling bapak kuteh. Mong aling embo paman. Pada kuteh. Oh, masyhur pada. Mong Arab lah ya. Lain. Mong amma dari bapak, mong holah dari ibu. Wabanatul aban pansapan anang tretan penakan. Wabanatul uhting mong ahi tretan lake, ban anak-anang tretan di wa ummahatukum allati radhanakum laneka. Embuk sosok embuk senyosoen sambian tepaki kene 2 tahun kebaba benyosoen lema gale aneka lema gale nyosong benekeng nyosos nek nyosoen sekalian lo masuk mong lema gale nek dadi haram dadi muhrim mong tero ning rinciannya mungkin kitab pakai ngaji pakai nekan male lo keng ding dari orang ding etoro empon mong saya ding lagi sesat noro sesat nekan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau banyak orang makan terong dingakin pengajian saya dingakin kelompok anti tahlil. Akibatnya paham tekstual ngeteksto dan neka. Akibat lain saya sepakatin kalaban imam madhab. Dan neka. Lain bisa sepakati imam madhab neka pas lain. Dan neka. Padahal saya konon dunia Islam mereka madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ya saya di seluruh ulama dalam dunia Islam. Semakin beda kelompok lo anda madhab menganggap bahwasanya pendapatnya madhab itu tidak relevan untuk diikuti. Semuanya disuruh langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi ketika ditanya berapa rukun wudu, fardhu wudu dan Quran di hadis, ternyata mereka menjawab 2. Padahal di Quran di hadis, fardhu wudu saya sebut dengan Quran langsung ke 4. 2 ang montut dari hadis jadi 6 menurut Imam Syafi'i dan karena orang-orang sekarang itu mereka itu hanya menggunakan teks saja dan itu pun terbatas. Teks yang dipakai ini terbatas. Hanya yang mereka baca toh. Padahal mereka tidak hafal Quran, tidak membaca semua hadis, tidak membaca semua Quran juga secara menyeluruh dan memahami, tidak mengerti ilmu qawaid fikih, usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, tidak memahami balaghah, mantek dan ilmu-ilmu yang lain. Ketika maca situng ayat langsung ibadat di pedoman, padahal dalam ilmu usul fikih kita tidak bisa mengamalkan satu dalil dari Al-Quran kecuali mencari pembanding dari dalil itu dari Al-Quran atau hadis. Karena terkadang di dalam Al-Quran itu ada ayat yang diturunkan di waktu itu, nanti ayat itu dirubah dalam artian dinasakh atau ditaksis, dikecualikan. Soalnya kalau tidak diteruskan ayat itu hanya ayat sepotong-sepotong bahaya. Nanti ada orang kemudian membaca ayat wailul lil musallin,
celakalah orang-orang yang sholat. Maka kita tidak boleh sholat, karena kalau sholat kita celaka, kata Al-Quran. Coba. Padahal terusannya kan ada penjelasan siapa yang dimaksud musallin itu. Wailul lil musallin alladzina hum, lah itunya tidak dibaca. Itu akibat orang memahami Al-Quran sepotong. Makanya banyak yang ada di YouTube, di Facebook, orang kemudian mengharamkan tahlil, membid'ahkan maulid, itu karena bacanya satu hadis sepotong, nggak dibaca semua hadis keseluruhan di dalam dunia Islam, itu nggak dibaca, hanya menemukan satu hadis lalu dijadikan pedoman. Ini yang bahaya, karena berarti mengamalkan Islam tidak kafah, tidak seluruh, tapi hanya sepotong dari Islam. Itu pun memilih sendiri mana yang akan diikuti di dalam hadis itu. Padahal hadis itu secara keseluruhan adalah ajaran Islam yang tidak bisa dipotong-potong. Harus penuh untuk mengamalkan Islam. Karena itu lebih aman. Ngereng nggak imam karena imam madhab itu orang yang ilmunya dianggap mendekati kesempurnaan. Al-Quran apal, hadis apal, bahkan lebih galuh dari Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Mangkana tengkunang kitab Imam Syafi'i sabung rawahul Bukhari. Jak nyari rawahul Bukhari nang kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kegaluan Imam Bukhari, ki sabung Imam Bukhari. Pala ngocak orang se anti tahlil nih kan. Di dalam madhab Syafi'i itu banyak hadis itu dhaif, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu. Iking jia pemahaman tentang hadis. Ketahuilah bahwa semua hadis yang diceritakan oleh orang-orang anti tahlil itu dhaif, walaupun dari Imam Bukhari hadisnya. Kenapa? Karena mereka putus sanad. Jadi kesohihan hadis itu ada dua, ada sohih li riwayatihi dan ada sohih li dzatihi. Jadi pada sohih pola nadat hadis yang memang diriwayatkan di istilahnya itu mutawatir, ditawatirkan, disepakati, semua imam meriwayatkan itu. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, semuanya meriwayatkan. Maka sahihnya itu lidatihi nanti. Makanya disebut hadis mutawatir itu kal Quran, seperti Quran hukumnya. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada ucapan Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kafir itu. Karena hadis yang saya baca tadi itu mutawatir. Disepakati semua ulama hadis itu betul-betul hadis. Di bawah mutawatir ada sahih. Maka sahih itu ada lidati, ada lidiroyati. Kata orang ilmu hadis itu lidiroyati. Nah, apa itu sahih kata-katanya? Ada sahih riwayatnya. Untuk sahih riwayat, orang itu harus mendapatkan hadis dari sanad yang musalsal ila Rasulillah, bersambung sampai kepada Nabi. Contohnya, umpaman gula ada bu Kanjeng Nabi ada bu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka hadis kula ini sahih. Karena saya mendapatkan hadis itu dari guru saya. Kerohib Mabrur dapat hadis itu dari gurunya. Gurunya dapat hadis itu dari gurunya. Gurunya gue sampai sebut di sanad itu min riyah ilare sampai sengarang hadis Bukhari. Imam Bukhari langsung dari Imam Bukhari cari di kitab Bukhari itu haddasana. Nah itu
Dari Imam Bukhari dari Imam Neka sampai ada Kanjeng Nabi. Nah, ini sahih. Sekarang saya perlu bertanya itu kepada orang-orang yang anti tahlil itu loh. Kamu dapat hadis kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar itu dari mana? Oh, saya baca dari guru saya, umpamanya saya ngaji dari guru saya. Kapan ngajinya? Kitabnya apa? Oh, saya ngajinya di ceramah. Gurunya sampean dapat dari mana? Apa begitu maknanya? Terkadang maknanya yoga. Nah, ini kesebahaya nang hadis. Maknanya ke bener dari guru. Nah, maknanya ke etap serakitibi kalaban kemampuannya membaca bahasa Arab. Itu masuk kepada kaedahnya orang ahli ilmu, malam yakun lahu syaikhun yursiduhu fasyaitanu sayfuhu. Barang siapa yang tidak memiliki guru yang menunjukkan jalan, maka setan adalah gurunya. Itu bedanya ilmu agama dan ilmu umum. Kalau ilmu umum sampean bisa baca dari buku apa saja. Kalau ilmu agama sampean harus melihat dari siapa sampean mengambil ilmu itu. Makanya orang ngajar agama neka terang-terangan. Lo cukup mungkin neng sekolahan umum. Kenapa? Karena buku yang dibuat terkadang itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah fikih yang asli, yang benar. Terkadang itu disusupi oleh paham-paham yang radikal. Terkadang itu disusupi dengan paham-paham yang memecah belah buku. Jadi mau terok Islam seasli ke pesantren, ke pondok pesantren. Ngajilah dari awal. Ngaji dari ilmu nahwunya juga. Ngaji dari cara bacanya. Sehingga ilmu itu betul-betul ilmu dari Allah yang memiliki barokah dan memiliki petunjuk yang jelas. Ini penting orang mondok, orang ngaji. Jadi bener yang sekedar pokok macang bisa amaknain langsung bisa ngerti. Punten. Dalam setiap kalimat di dalam Quran, hadis itu ada sejarah. Itu ada pemahaman, ada pemaknaan yang harus diikuti sehingga ilmu itu tetap murni. Ini kelebihan umat Islam seperti ini. Betul-betul menjaga kepada kebersihan atau kejernihan sumber agamanya. Kalau agama lain, banyak ada agama itu kitab sucinya malah cuma ditulis dari catatan-catatan orang-orang yang bahkan tidak melihat nabinya. Gitu. Makanya disebut Bible. Catatan. Bible itu catatan. Coba cek itu di orang-orang ahli ilmu kan biblionot. Berarti catatan-catatan dari buku yang dibaca. Dan ya kan. Jadi itu cuma catatan. Cuma berarti kitab suci. Kan ruwet. Bukan bahkan tidak setingkat hadis. Hadis itu sangat teliti. Jadi hadis itu tidak bisa disebut sahih kalau tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Paling ketat Imam Bukhari, lalu Imam Muslim. Selain itu banyak hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud. Sahih juga. Tapi derajat kesahihannya ya di bawahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari juga punya hadis yang tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Karena menurut Imam Bukhari itu tidak sahih.
Dan ada kitab lain Imam Bukhari dari hadis-hadis yang bukan termasuk hadis sahih. Saking telitinya umat Islam, saking telitinya ahli ilmu. Dan makanya paling aman itu ikut madhab, karena madhab itu mengerti semua. Tab Quran ngerti, hadis ngerti, ilmu usul kabeh oneng imam madhab itu. Sehingga ketika Imam Syafi'i kemudian mengatakan bahwasanya fardunya wudu itu 6, padahal di Al-Quran hanya disebut 4. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lupa. Tapi Imam Syafi'i mengambil dari hadis lain seperti ibda bima bada Allahu bihi, awali dengan apa yang diawali Allah. Ini hadis Nabi ketika sahabat tanya, inna safa wal marwata min sya'airillah kaman hajjal baita wa tamara fala juna alaihi tawafa bihi. Kim makallu kanjeng Nabi saya kelakuan safa bi marwa nekan Quran. Di kanjeng Nabi jawab, awalin kalaban saya boleh pengiran. Allah Ta'ala nyebut apa kada di Quran? Inna sofa wal marwata. Ya jia apa kada sofa kelu baru marwa. Wudu ada. Ima saya baca kada. Ibda bima ba'dallah bihi. Idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Nikah dalil fardhona tartib. Fardhona niat. Kanjeng Nabi ada bu. Innamal a'malu binniyat. Saungkuna pan tak ada amalnya kecuali kalau berniat. Mangkana wajib aniat pola na wudu molo aniat taporob di orang datang dari sabu. Nas panas mau naik beco gelun tanang naik beco nggih. Sete ke panas naik beco san mari soko naik beco. Persis bi orang datang di sabu taporob monglo aniat. Tapi mengbada bareng nikah takut taporob bi kelakuan lain ibadah takut taporob bi benih ibadah maka soro niat. Mong barang wajib niat. Tapi bajang wajibnya wajib niat. Tapi mong barang sunat berarti selok wajib niat tetap oleh ganjaran contohnya ngaji. Nah karena ngaji ini masa nawaitu ta'allum sunnatan lillahi ta'ala. Kan lo niat, ya. Latih. Tapi tetap oleh ganjaran polana lo kira taporop. Orang ngaji lain di orang alam di labun. Kina bentar. Lain. Kan lo niat ben hukum sunnat. Tapi lamun pada orang anadar engkau lamun oleh PC, engkau omong oleh PC umpamanya 20 juta, engkau ngaji ya, nang Darul Hikmah 5 hari umpamanya. Lah ini wajib niat deh. Ketika ngaji niat ta'allum li qada inadar, li ada inadar. Berarti engkau ngaji untuk nekanin nadar. Nah, kau tuh, ini nyaman. Wajib akin nikah, kapi napa mau nadar wajib niat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikah saya haram kabin termasuk tongsel sosokan ibu sosokan. Nikah wala allati arda'nakum wa ahwatukum minar radha'ah bantreten heda dari sosokan dia. Senyo sudah orang situ. Dan nikah mau nang Madura lo biasa anak sesuatu ke orang. Sebenarnya nang Madura anak sesuatu ke sape. Hari ini mau susu formula gembira sape. Allah orang masalah tuang padi sape kapi kelakonan. Minta ambu ke sape. Dan nikah. Dan apa sampai sampean kan ampun tenen sampai roh.
Tak banyak kulit yang memberikan dengan apa ni kecapan itu. Lo ambu kecapan. Maksudnya tidak apa? Siapa ni kadang lekar nyimpen. Napa simpan tabu simpan kakan mah. Kakan ni ke kakan. Cuma lo ada simpan deki keluar boleh. Ceret pakai boleh bisa. Nyimpen leng ngaleng. Nek kamu kan reng mangken sing lah susu formula kapi banyak korupsi. Nyimpen leng ngaleng pakai kakan leng ngaleng lemah itu moreng. Nikah. Mangkan sampai mengkeruan di anak lo tujuan korupsi santua. Tore sosuen menusak. Jak sosuen model sape. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing lekar ini bebetak nih. Patra golan ni kine adib ni. Lo bisa susu sape. Panas sate. Teting beri susu kedelai. Kedelai. Susu kedelai. Kita ngode ngol lamba. Kikin potong kapi. Dan yang lamba kine. Santua dan yang kia. Lo nya engki rekan lo nya banyak petangan dan negara gila kadi kedeli ke segala ceng bahasa petangan tapi lagi alpet aling larang susu susu sampai khusus selarang dan negara engki pak angarto duduk ngomong apa ila kaya ngaret tok lah ngaret. Ki lambai soswe dan eka. Cuma lo sampai 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jaga dan sejak lahir le susu sa aja mungkur campur pente. Campur. Dan eka malah mung bisa 2 tahun apol. 2 tahun apol. Ale cerdas sering tuan noron da anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nek tonggal soso juga masuk dak muhrim. Wa ummahatun nisaikum ban embo-emboen bine-bine na sambian. Embo-emboen bine. Berarti matuwah. Nikah langsung haram begitu akad qabil tu nikah wa tasbijaha bil mahril madkur wa raditu bi haram metuwa nikah lo batal itu anehnya orang bini dek laki na batal cuma dek bapak laki lo batal dan nikah pada bi orang laki dak bini na betal dak mbok bini na lo betal. Nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabaibukumul lati laban anak bini anak-anak bini allati fi hujurikum min nisaikum. Anak-anak bini anak-anak bine kayak melarat. Anak-anak perempuannya istri. Dan soalnya lain antara anak perempuan dan istri. Mungkin aja anak bine. Allati dahaltum samarejima yang sudah dijima. Falam takunu da'altumun kilo ejima fala junah maka lo usah. Dan eka tadi mau ngabine orang bine kilo ejima ternyata anak bine yang lebih reptin mahale ke anak oleh. Keng mong lemar ejima lo bisa mereka tadi anak bisa. Ingain tuh muhrim. Oh ini kau mahram mana muhrim ya lah baca kocang kah? Ya lah kocang letot ngotot, lo ada betul bereng hudu.
Rogi ada babireng kudu nih kak. Soalnya pokok. Ya cek dak tasrep lo ngerti tasrep. Ya cek dak nahu lo ngerti nahu. Ini kata ustadz saya, Ini kata ustadz saya, Jawab gula. Ustadz kamu goblok, gula. Ustadz kamu ilmunya kalah dengan murid saya, Yang pada lo kenal. Tak pada lo kenal. Iya apa enggak? Makai lo ustadz anak norot. Jangankan ustadz kamu, kakek guru ustadz kamu kalah dengan murid cucu guru saya, Ngamuk dong, ngamuk. Norot, jangan pada lo tahu. Tengok bobo, desa tanya alamatnya. Di mana alamatnya? Kalau berani, beri kok alamat. Ya di sini. Pondok pesantren Darul Hikmah Angkab Ngarai Sare. San mare, oh mohon maaf Pak Kiai ya gua. Pahat asapora. Yang kau lalu jawab mula tahu coba Kiai ya jawab apa? Ngelatih derek nyaman ya. Mungkin badan lo tahu. Ya pada lo tahu kan aja nyaman benenya bagus Tommy Arisan di nyaman. Nyaman macam-macam roh. Beda nyaman Salahuddin ya. Beda nyama Arman, beda wong le sebut kapi tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jalo tamanya lo tamananya Al-Fadli adik. Salahuddin di Arman. Wong Armannya mulai kilo ki ada orang yang kok lengan kuy nyama Arman. Wong Salahuddin kan ki burung angkuy ya. Ki burung angkuy. Bismillahirrahmanirrahim. Beda saanya mah Reza Ramadhani. Ya email lepas kembar piring Kalimantan. Jadi tiap piring Kalimantannya masuk ada Facebook keluar nang tangan aja. Baik persetujuan atau rotkah? Iya, apa-apa. Nyaman Reza, Ramadhan kok ya nang Facebook ya nyaman lain. Banyak kok akun di bolon di akunnya. Aduh bolon. Jadi lo temu anak sampai chatting biar jengkok aja lo tahu ya kadang. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkan jangan tenang. Apa Facebook kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malah teman kejadian yang pada lo tahu. Chatting, wah lak bine, dengan bine chatting, mare. Sana no, lacak gitu. Cret. Ternyata anak bang mantan pacar lah. Tambah kok di pacar. Andi anak pacar ting kok dia terwakan Allah terwatemu ada COD gitu. Karena itu hikmahnya apa? Satu hikmahnya jangan pernah percaya media sosial. Gitu. Maki foto saya pasang yudo konsisten ya foto kok ngincam kena. Kok benanu kok ngincam foto udah kok ngincam boleh foto kayak upload. Jadi kan sang ongku. Sang nak kan ongku kan konsisten foto. Ya mong orangnya mong terus ngomong kan caranya waktu canggih deh. Tapi terus kalau neng tero kalau lambat ki anu nak dia. Tapi manfaatnya saya tahu. Setiap akun yang ada di media sosial terkadang itu bukan orangnya. Apalagi zaman AI sekarang. Kok bisa ngebuat akun AI yang mengelola seperti manusia dikontrol sendiri dengan AI itu begini. Oh, bisa. Kalau sekarang gitu, makanya apapun yang kau dapatkan di media sosial itu jangan langsung diikuti, karena banyak di situ adalah setan-setan yang menyamar, abende sorban, abende foto, deki mah ngocak bahwasanya hukumnya ini halal yang kemarin kan pernah kejadian itu, gue kiai juga saya ke debat. Dia orang kudu yang kui air yang kudu apa akan dipentran di kiai itu gitu. Makanya hati-hati ya, jangan amalkan ilmu kalau hanya dapat di media sosial. Jangan, bisa-bisa kamu tersesat kalaupun seperti bagus gitu, walaupun agak bagus karena sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Beragama kok sumbernya nggak jelas. Sumbernya siapa? Kata ustadz saya. Ustadz kamu dapat dari mana? Nggak tahu. Nah itu ruwet. Makanya ngajilah kepada orang yang bisa baca kitab kuning. Kitab tapi setelah kau nenggap, kitabnya kan? Dia ada sepote orang. Ya ngaji pada orang yang bisa membaca kitab dari sumber aslinya dan bukan terjemahan. Kalau ingin selamat seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam takunu daltum wa halailu abnaikum, dan istri-istri anak-anakmu alladzina min aslabikum, yang berasal dari tulang sulbi kamu, anak kandung maksudnya. Istri-istri anak kandung alias manto asli, benih manto kebelun. Manto kebelun lo masuk. Jadi apa boleh yang manto angkat, anaknya anak angkat. Tidak bisa. Tetap boleh dinikah kalau anaknya anak angkat, istrinya anak angkat. Tapi kalau anak kandung begitu qabil tuh langsung terjadi hubungan musyawarah. Haram dinikahi, tidak batal wudu, mantoh dan metuah dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta jama'u bainal ukhtain, atau mengumpulkan antara dua bersaudara. Oleh melolong dua bersaudara dalam satu pernikahan atau paman, bibi dan ponakan. Enggak boleh. Paman bibi ngekabin, ponakan ngekabin, enggak boleh. Empu ngekabin, aling ngekabin, enggak boleh. Dalam Islam haram. Tapi bertapin kata minum kopi. Tapi tidak selamanya. Oke? Tidak. Mangkana epar ajiah lo oleh cenggonceng. Ipar adalah maut. Lo oleh, nanti kena pondok, mulai pak ekonen kakak epra. Lo oleh, haram dia. Apa? Mau kakak epra jatuh telak diempuk, oleh akabin dialik. Karena itu tidak selamanya. Yang nggak boleh kalau mengumpulkan. Oke? Mengumpulkan nggak boleh. Tapi mong lo pelolong oleh dari dia orang bine bibebeng panakan di bebe lo oleh pelolong dalam satu pernikahan. Makanya ketika ada orang ditanya apakah ada laki-laki yang beriddah, ada dua. Yang pertama, seorang laki-laki yang punya istri 4, dicerai 1, ingin menikah lagi, maka tunggu habisnya iddahnya wanita yang dicerai. Istri yang dicerai itu harus habis iddah dulu, baru laki-laki itu boleh menikah dengan orang lain. Kedua, kalau ada orang laki-laki bercerai dengan seorang perempuan, lalu ingin menikahi adiknya atau bibinya, maka harus menunggu iddah dari istri yang dicerai. Itulah lelaki-lelaki yang punya iddah. Iddah itu masa tunggu. Kalau perempuan dicerai itu harus iddah, wajib. Perempuan dicerai, kalau dicerai biasa 3 sucian. Dicerai mati 4 bulan 10 hari. Dicerai hamil sampai melahirkan. Paling kuat iddah hamil. Gitu. Iddah hamil. Paling kuat. Karena kalau iddah bulan ketemu iddah hamil yang diambil. Iddah meninggal itu. Ketemu iddah hamil yang terlama yang diambil.
Tapi kalau ketemu iddah biasa 3 sucian tadi itu, hamil oleh sebulan, lahir langsung oleh akabinnya. Karena tujuan iddah itu sendiri adalah menyatakan kekosongan rahim, begitu dalam fikih. Kalau budak istibrok namanya. Nah, satunggu itu biar anak lo keporop, anak siapa? Masa anak oleh nak kolak? Kan gitu. Angkat Islam itu jelas masalah itu. Tak boleh seorang wanita bersuami lebih dari 1, karena anaknya tidak jelas anaknya siapa itu. Gitu, oleh. Karena orang bini kadang protes. Laki-laki kok boleh poligami? Wanita kok nggak boleh poliandri? Jadi yang poliandri orang laki itu, orang bini itu ngabini-binya, laki binya. Pandi anak siapa? Ku film Mahabharata. Drupadi, Drupadi ya. Drupadi yang di laki lemak roh. Nah, kan sampai Indonesia Mahabharata aja ya apa? Drupadi keng binina Yudhistira. Orang asli nah Drupadi andi laki lemak. Sampai sekarang Hindu kadang ki ngoleakin abin alaki lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengumpulkan antara 2 bersaudara, kecuali yang sudah lewat di zaman jahiliyah. Innallaha kana ghafurur rahim, maka Allah Maha Pemaaf. Ini pengajiannya malam ini ya tentang muhrim. Makanya hati-hati kalau menikah itu diteliti. Saya siapa korgeng ratin jabi. Iya ratin nongku. Mungkin ratin beda. Kan banyak setia ratin beda. Apalagi ratin TikTok. Pakai baru katalah sehari ini. Ya benar. Gak ada filter sehari ini juga kan? Bamba katalah sehari ini. Allah, orang seticak ngomong aja, engkau sampai bingung. Mengbasul masail, saya tanya lagi bagaimana hukumnya syuting di TikTok pakai filter. Coba, makin kau kan nampak nyocol lah TikTok loh, ada kapi tang cerita kan kau. Ya penjak. Lah otomatis ya, ku kena mate aja. Mandek cereba aja lo ning mate. Jadi monghe dalakar ya abaleda niat. Monghe dalakar niat ngangkui filter jo untuk kalau ngakale orang ngomong jadi munafik yang susah. Nah iya. Tong bisa lah foto biasa guys. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Mong celeng, ialah ngaku celeng. Mong lakar koneng, ya ngaku koneng. Gitu. Mungkin saya jangan ngomong. Nah, makan kok jarang nge TikTokan. Saya pak foto aku agak nge TikTokan. Facebookan ya jarang. Dan lebih bahagia. Masalah aku TikTok, aku Facebooknya lebih bahagia. Mungkin golong Alfred, Adib, Ibra, TikTok kenyator. Akal pemain aja. Agar pemain. Lo gampang biasa kan dia. Ya. Kis kadita bisaos, bisa sampai yakin. Moga bi Allah Taala paring manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya